Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut membahas bahasan tentang lengkung vertikal, dan kali ini adalah lengkung vertikal untuk yang cekung. Nah, lengkung vertikal cekung itu bentuknya bisa dalam 3 kondisi ini ya, dimana kelandaian awalnya itu positif, artinya nanjak, dan yang kedua juga positif. Kemudian kondisi kedua adalah kelandaian pertamanya negatif, artinya dia menurun, kemudian dia menanjak, atau kelandaian keduanya positif. Dan yang ketiga adalah ini kelandaiannya semua negatif atau turun. Jadi itu memungkinkan juga terjadi lengkung vertikal cekung. Nah, dalam perencanaannya kita sudah bahas di awal, ada beberapa hal yang harus diperhitungkan, yaitu jarak penyinaran lampu kendaraan dan juga jarak pandang bebas. Ini nanti akan menentukan panjang lengkung minimumnya berapa. Nah, selain panjang lengkung ditentukan dengan mempertimbangkan yang pertama tadi sudah disebut, yaitu penyinaran lampu kendaraan, kemudian jarak pandang bebas di bawah bangunan jika ini kondisinya adalah jalan berada di konstruksi lain, misalnya bisa jadi jalan, jembatan, atau yang lainnya. Yang selanjutnya adalah persyaratan drainase, kemudian kenyamanan mengemudi. Nah, ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Nah, kita yang pertama ke jarak penyinaran lampu kendaraan. Nah, ini ada 2 kondisi juga seperti cembung ya, yaitu saat S kurang dari L. Ini artinya apa? Seluruh S itu berada di daerah lengkung gitu ya. Jadi di dalam lengkung itu jarak penyinaran lampu kendaraannya, dan kondisi kedua adalah tentunya sebaliknya. S-nya berada di luar daerah lengkung. Artinya S-nya lebih panjang dari panjang lengkung vertikalnya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ini kira-kira sketsanya seperti ini. Jadi ini adalah jarak lengkung vertikalnya dari D sampai A. Dari A sampai D ini adalah panjang lengkungnya, kemudian ini adalah jarak penyinarannya dari A ke D aksen. Kemudian asumsi yang digunakan adalah tinggi lampunya itu adalah 60 cm ya, dan penyebaran sinar lampunya itu 1 derajat. Itu yang asumsi yang digunakan dalam perancangan. Nah, dari sini kita bisa menyusun persamaan. Nah, ini kalau diperhatikan ya, jarak dari D ke B gitu ya, itu kan setengah L, ini maksudnya ya. Ini kan jarak dari D ke B itu sama dengan setengah L. Setengah L itu ya dari pertengahan ini ya, pertengahan ini. Nah, dari sini ke sana setengah L dikali dengan kemiringannya gitu ya. Nah, kemiringannya, sehingga DB sama dengan AL per 200. Nah, ini kali kemiringannya, atau sebenarnya ini nilai G-nya gitu ya. Kemudian kemudian DB aksen, nah ini sebenarnya kayak perbandingan aja ya. DB aksen, jarak dari sini ke sini, DB aksen gitu kan. Itu kan sama dengan ini, S dibagi L gitu ya, dikali dengan DB. Ini sebenarnya perbandingan aja. Ini kan kalau bisa dituliskan seperti ini sebenarnya. S itu kan yang pendek ya. S dibagi D aksen DB aksen, D aksen B aksen itu akan sama dengan yang panjang L per DB gitu ya. Nah, ini pindah ruas saja sebenarnya, sehingga DB aksen itu sama dengan S per L kali DB. Nah, kenapa ini ada kuadrat? Karena dia berada di dalam lengkung yang
tentunya dia ya mengikuti persamaan kuadrat, sehingga ada kuadratnya. Sehingga D aksen B aksen jaraknya dari sini ke sini, nah itu kan bisa tulis seperti ini. Kemudian oke, kita lanjut. Kemudian DB aksen D aksen B aksen ini kan kalau dibuka kurungnya saja sebenarnya ya, S kuadrat L kuadrat kali AL per B, AL per 200. AL per 200 mana ya ini ya, sehingga persamaan D aksen B aksen menjadi ini. Oke, kemudian kita bisa menurunkan persamaan D aksen B aksen dari sini, D aksen B aksen ini dari sini ke sini kan, itu kan sama aja gini ya. Kalau saya pecah jadi 2 dimensi kan begini. Yang ini adalah 60 cm atau 0,6, yang sini berapa? Yang sini tentunya adalah S dikali tangan 1 derajat. Ya, sehingga persamaan yang lain D aksen B aksen ya ini. Nah, itu dari situ. Nah, tinggal disama dengankan. Nah, ini sama dengan yang ini. Jadilah seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menurunkan persamaan panjang lengkung vertikalnya. Nah, jadi seperti itu. Gitu ya. Ini kok bisa langsung ini ya, kita masukkan aja nilai tangannya ini. Nah, itu. Jadilah persamaannya ini untuk kondisi yang S kurang dari L, atau semua penyinarnya berada di dalam daerah lengkung, seperti itu. Nah, kemudian yang kondisi sebaliknya, kita bahas sekarang yang kondisi saat penyinarannya, panjang penyinarannya itu melebihi dari panjang lengkung vertikalnya, atau S lebih dari L. Nah, ilustrasinya kira-kira seperti ini. Di sini tetap 1 derajat, kemudian di sini tetap 60 cm atau 0,6 meter ya. Nah, dari sini kita bisa menurunkan persamaan D aksen B aksen. Tinggi D aksen B aksen ini tentunya adalah dipengaruhi oleh kemiringan ini ya. Yang persamaannya bisa dibuat seperti ini. Nah, yang ini D aksen B aksen itu kan panjang dari sini ke sini ya. Panjang dari sini ke sini berapa? Tentunya adalah S minus L per 2 ini. Kalau yang sini kan ya setengah L ya, setengah L. Dan dari ujung sini ke ujung sini itu adalah S, berarti kan S minus ini L per 2 atau setengah L. Nah, ini sehingga bisa dituliskan seperti ini, kemiringannya dikali panjang dari sini ke sini. Itu. Kemudian dengan hal yang sama seperti sebelumnya, berdasarkan ini ya, tinggi dari lampu asumsi dan penyebaran cahayanya itu D aksen B aksen ya sama seperti tadi ya. Kemudian itu tinggal disama dengankan. Nah, dari sini kita bisa menentukan persamaan L-nya. Nah, kira-kira penurunan persamaannya seperti itu. Nah, sehingga L ini kan pindah ruas saja ya. Ini dikalikan dengan 2 semua. Dan dengan memasukkan nilai tangan 1 akan dihasilkan ini persamaan ini. Nah, jadi hanya seperti itu untuk lengkung minimum dari lengkung vertikal yang cekung untuk parameter jarak penyinaran lampu. Nah, sekarang untuk parameter yang selanjutnya yaitu ini jarak pandang bebas di bawah konstruksi. Nah, ini, untuk kondisinya sama, ada S lebih dari L dan S kurang dari L. Nah, ini kira-kira sketsanya saat S kurang dari L. Dan kondisi satunya seperti ini. Nah, kita bahas lagi satu persatu. Nah, di sini ada juga variabel H1, H2, dan C ya. Jadi H1 itu tinggi mata pengemudi, H2 adalah tinggi objek, dan ini yang digunakan adalah tinggi dari lampu belakang kendaraan di depannya. Kemudian C ini adalah clearance atau ruang bebas yang dibutuhkan gitu ya.
Nah, di beberapa literatur H1 diambil 1,8, tinggi lampu belakang 0,5 meter, dan clearance-nya itu minimum 5 meter, tapi disarankan lebih dari itu, yaitu 5,5 meter. Nah, dari sini kita juga bisa menurunkan persamaan. Nah, persamaan yang digunakan sama semirip sebenarnya ya. Kalau kita perhatikan sketsa ini ya, S per L gitu ya. S per L. Jadi gini kan, yang panjang bebas gini ya, jarak pandang bebas dibagi panjang lengkungnya itu akan sama. Nah, S ini kan perbandingannya ya dengan yang M ini. Kemudian L-nya dengan E. Gitu ya. Atau sama saja sebenarnya ditulis begini. S per M itu akan sama dengan L per E. Sehingga dari sini bisa dituliskan dalam bentuk S per L sama dengan M per E. Nah, di sini ada kuadrat, kenapa? Karena berada di dalam lengkung. Sehingga bentuk lengkungnya tentunya adalah persamaan kuadrat atau parabola kemarin ya. Nah, dari sini bisa kita turunkan persamaannya. Sebelum turunkan kita sudah punya persamaan di persamaan umum untuk lengkung vertikal ya, nilai E, atau kemarin kita kasih notasi EV itu ya, seperti itu. Nah, dari sini tinggal disubstitusi sini, kemudian tinggal dibuka kurungnya, S kuadrat per L kuadrat sama dengan 800 M per AL. Selanjutnya tinggal S kuadrat, L nya pindah ruas sehingga seperti ini, sehingga nanti saling mengurangi, dibagi jadi begini ya. Nah, jadilah seperti itu S. Dan dari sini kita bisa menyusun persamaan L, S kuadrat A per 800 M. Nah, M-nya apa gitu ya? M-nya apa? Nilai M ini. Nilai M ini kan clearance gitu ya. Clearance dari sini, clearance dikurang ini. H1 plus H2 per 2. Itu nilai M-nya. Nah, satunya ini dari persamaan ini M bisa S kuadrat kali A per 800 L. Nah, ini yang M saya bilang tadi, yang dari sketsa gambar ya ini. Nah, sehingga dari sini ya tinggal disama dengankan saja. Nah, dari sini terus diturunkan sampai mendapat persamaan L. Nah, seperti itu. Terus belum sederhana, nah sampai jadi sederhana seperti ini. Nah, dari sini ya kita tinggal masukkan besaran yang digunakan, H1 berapa, H2 berapa, dan clearance-nya berapa. Tinggal dimasukkan sehingga persamaannya lebih menjadi ringkas. Nah, ini untuk kondisi S kurang dari L atau jarak pandang bebasnya berada seluruhnya di dalam daerah lengkung vertikal cekung. Kemudian untuk kondisi yang sebaliknya, nah untuk S lebih dari L atau jarak pandang bebasnya berada di luar panjang lengkung vertikal cekung, sketsanya kira-kira seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan segitiga A, B, C gitu ya. Dan juga di sini kan bentuk segitiga juga ya. Seandainya ini saya kasih notasi A aksen dan B aksen. Jadi ada segitiga lagi yaitu A aksen, B aksen, dan C. Nah, dari situ kan dua segitiga sebangun gitu ya. Ini bisa diturunkan, nanti persamaannya jadi seperti ini. Nah, itu dari mana sih? Itu kan dari sini. Kita lihat yang kecil dulu. Yang kecil dulu itu berarti L ya. Yang kecil dulu itu berarti L. Oke, biar mirip dengan ini langsung kita yang panjang dulu ya. Yang panjang itu S. Itu kakinya gitu ya. Kemudian tingginya tentunya adalah E plus M. Gitu ya. E plus M. Ini akan sama dengan sekarang yang pendek L gitu ya.
L dari A ke B, dan juga ini berarti kan dari sini ke sini itu apa? E plus E atau 2E. Sehingga dari sini bisa ditulis S per L sama dengan E plus M per 2E. Nah, itu dari situ. Sama ya. Jadi kita lanjut sekarang. Nah, sehingga bisa tulis seperti ini. Nah, ini setengah dari mana? Ya E per 2E. Kemudian ini M per 2E. Ya. Cukup sederhana persamaannya. Kita sudah punya persamaan ini sebelumnya. Jadi tinggal kita pakai nantinya. M juga kita sama ya. Ini nilai M ini adalah tentunya adalah clearance dikurang ini. Ya, jadi nilai M dari sini ke sini itu tentunya panjang dari sini ke sini dikurang ini. Tapi yang di tengah-tengah ya persis di bawah objek. Itu. Nah, kemudian L ini kan bisa dibuat seperti ini ya, dari ini. Kemudian ya, bisa ditulis seperti ini. S2E per E, ya, tinggal 2S ya. Yang S2E per M, ini berarti 2SE per M. Nah, dari sini kita dapat persamaan ini ya. Kemudian ini ada dua suku di persamaan ini, 2S dan 2SE per M. Nah, kita akan menyederhanakan persamaan ini menjadi seperti ini. 2SE per M itu sama dengan 2S, ini E-nya gitu ya, dari nilai ini. Kemudian ini M. Nah, sehingga persamaan menjadi seperti itu. Ini cuma pindah ke bawah 800 M-nya sehingga jadi seperti ini. Nah, kemudian kita sederhanakan lagi, terus kita sederhanakan ya, nanti akan membentuk persamaan seperti ini. L kali 800 M per 2SA sama dengan 2S kali 800 M. Dan dari sini kita akan dapat persamaan ini. L sama dengan 2S 800M per 800M per 2SA. Jadi ini sebenarnya pindah ruas ke sini sehingga jadi penyebut. Kira-kira seperti itu. Jadi persamaan di sini ini fungsinya mengumpulkan suku L atau variabel L di ruas kiri. Seperti itu. Nah, selanjutnya dapatlah ini. Nah, selanjutnya persamaan kita sederhanakan lagi. Nah, ini persamaan sudah kita punya ya. Ini kita akan mendapatkan ini. Akan mendapatkan persamaan ini sehingga bisa ditulis seperti ini dengan 800 kali C, 800 kali H1 plus H2 per 2 sehingga 400 H1 plus H2 per A. Nah, dari sini sama seperti tadi ya, kita masukkan nilai-nilai yang sering digunakan untuk perencanaan sehingga persamaannya menjadi seperti ini. Nah, ini persamaan untuk S lebih dari 2L gitu ya, atau S-nya berada di luar daerah lengkung. Namun demikian persamaan umumnya tentunya adalah ini, sehingga suatu saat besaran-besaran ditetapkan berbeda, artinya H1 dan H2 berbeda, kemudian clearance-nya berbeda, tentu persamaan ini tidak dipakai, yang dipakai persamaan ini. Nah, kemudian parameter yang lain di lengkung vertikal cekung adalah kenyamanan mengemudi. Ini terkait dengan gaya sentrifugal dan gravitasi. Di persamaannya adalah seperti ini, AV kuadrat per 380. Nah, ini dengan L itu yang akan kita hitung, panjang lengkung minimum yang dibutuhkan. Kemudian A ini adalah perbedaan aljabar landai, yang G1 dan G2 itu, dan A ini adalah kecepatan rencana. Oh, sorry, ini bukan A tapi V ya. V, ini V adalah kecepatan rencana. Nah, dari sini tentunya kita bisa membuat tabel ya untuk kebutuhan perencanaan kira seperti ini, nilai A, ini nilai kecepatan rencana bisa kita susun seperti ini. Bisa kita buat sendiri berdasarkan persamaan ini. Nah, yang selanjutnya ini rangkuman ya, rangkuman parameter lengkung vertikal dalam penentuan panjang lengkung. Panjang lengkung minimumnya berapa atau panjang lengkung idealnya berapa. Jadi yang pertama adalah panjang lengkung minimum terhadap fungsi penyinaran lampu kendaraan tadi. Jadi yang kondisi pertama S kurang dari L
persamanya ini. Yang kondisi kedua S lebih dari L, persamaannya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya adalah panjang lengkung minimum yang merupakan fungsi dari jarak pandang bebas. Seandainya di atas jalan tersebut, di atas lengkung tersebut ada konstruksi. Kondisinya sama, S kurang dari L dan S lebih dari L. Dan ini adalah persamaannya. Yang selanjutnya tadi kenyamanan mengemudi akibat pengaruh gaya sentrifugal dan gravitasi. Ini persamaannya. Dan yang terakhir sama seperti lengkung cembung, yaitu waktu tempuh di panjang lengkung tersebut diusahakan lebih dari 3 detik. Ini berarti tergantung kecepatan rencana ya. Kemudian batas lengkung maksimum di lengkung cekung juga sama ya, pertimbangan drainase. Jadi harapannya adalah kurang dari atau sama dengan 50, artinya diusahakan tidak lebih dari 50 Ha. Oke, jadi demikian parameter dari perencanaan lengkung vertikal yang berbentuk cekung. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Ri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.